الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن تبعه أما بعد. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر بتمم الخير بزدنا علما. اللهم رسولنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والحفظ الملائكة المقربين. اللهم إنا نستهديك لأرشاد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk bisa datang berhadir di majelis yang paling mulia, yaitu majelis ilmu. Kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Mukhtarul Ahadits, yaitu masih menyambung hadis yang ke-33 di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan tentang perkara-perkara yang menghancurkan, membinasakan, perkara-perkara yang merusak, yaitu ada 7. Ijtanibus sab'al al-mubiqat, asyirku billah والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم السبت وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Menyekutukan Allah yang pertama sudah kita bahas, kemudian berusaha untuk menjauhi seher, membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Yang keempat, dilarang oleh Rasulullah akal riba, yaitu memakan riba. Nah, ini yang keempat ini kita bahas secara singkat saja. Apa itu riba? Yang dilarang oleh Rasulullah-nya adalah riba itu az-ziyadah, yaitu sesuatu yang bertambah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala jelas sekali apabila kita membaca surah Al-Baqarah juz 2 ayat tentang riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minan mas. Adapun orang-orang yang waktu di dunia memakan harta benda dengan cara riba, atau orang-orang yang memakan riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minan mas, maka kena hari kiamat dibangkitkan seperti orang yang kerasukan syaitan. Nah, ini ayat ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap siapa saja melakukan praktek riba.
yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Kemudian ayat selanjutnya lagi, Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan riba. Allah akan binasakan riba. Siapa yang berurusan riba pasti akan Allah hancurkan. Wa yurbi shadaqat, dan Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakan sedekah, baik hartanya atau hartanya tetap berjalan tapi pahalanya terus berkembang. Nah, ini juga ayat ancaman riba. Jadi ujar ulama, siapa yang melakukan praktek riba maka pasti Allah akan hancurkan, cepat atau lambat. Kalau orang berdagang modalnya pakai cara riba, pasti ujung-ujungnya bangkrut atau banyak meninggal hutang. Bisa juga ujar ulama, orang yang melakukan praktek riba hartanya bukan berkurang malah bertambah. Hidupnya baik-baik aja, keluarganya, rumah tangganya bagus-bagus saja, padahal orangnya melakukan praktek riba. Kada papainya aja bangkrut, kada malah bertambah-tambah hartanya. Inilah yang disebut oleh Allah namanya istidraj. Istidraj itu apa artinya? Dilanjurkan. Artinya dibiarkan nyanyinya dalam keadaan melakukan dosa ada ditanggung-tanggung sampai ia meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa riba. Nah, jadi malah kalau kita berbuat dosa dibiarkan Allah Ta'ala ada ditanggung-tanggung, itu seharusnya kita takutan. Namanya istidraj, lanjuran. Nah, kalau kita melihat menemui banyak mungkin pinaman aja katanya malah bertambah, itu berarti istidraj. Berarti Allah ujar ulama hendak menyempurnakan hukuman orang itu seberat-beratnya kena hari kiamat. Jadi ada orang praktek riba timbul bangkrut, nah ini berarti Allah masih sayang. Allah sayang lawannya. Nah, sadar lebihnya. Nah, ini malah bagus. Nah, kada bagus tuh dilanjurkan ngarannya istidraj. Nah, jadi kena bangun di hari kiamat kayak orang gila. Di dunia pasti Allah akan binasakan, hancurkan. Malah harta yang sudah halal dicampuri lawan duit riba, malah nang halal tadi timbul jadi rusak. Jadinya mencabut apa? Mencabut keberkahan. Dicabutnya keberkahan harta kita nang halal, pada kita memasukkan sedikit saja barang riba. Nah, ibarat orang berdagang 100 juta modalnya bagus saja, dibuatinya riba, barang riba, duit riba 10 juta, maka 100 juta tadi tertarik keberkahan. Padahal selama ini berkah mendapat kebaikan, mudah melakukan ketaatan, itu kan ciri berkah tuh kayak itu. Jadi nyaman, menggawi kebaikan, mendapatkan kemanisan ibadah. Nah, jadi inilah ancaman apa? Riba, bahaya riba. Fa ilam taqtalu fa'adanu biharbin min Allah. Nah, kemudian diancam oleh Allah bila ikam ya Allah ada ampi